Kick and the Heroes merupakan ajang apresiasi bagi sosok-sosok inspiratif yang telah mendedikasikan dirinya untuk orang lain. Seperti apa pemilihan para heroes untuk tahun ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami salah satu juri Kick and the Heroes 2022 yang juga merupakan ilmuwan dengan multi talenta dan penghargaan, yaitu Ibu Tri Mumpuni Wiyatno. Assalamualaikum Mbak Puni, selamat bergabung di Newsline. Terima kasih. Apa kabar Mbak Vivi? Kabar baik, alhamdulillah Mbak Puni. Insya Allah Mbak Puni juga dalam keadaan sehat, semangat selalu. Sehat, Mbak Puni, iya, sosok-sosok seperti apa, ya, dengan karakter seperti apa, kemudian talenta seperti apa yang mewarnai daftar nominasi Kick and the Heroes untuk tahun ini, Mbak Puni? Well, tahun ini Dewan Juri harus cukup kerja keras kalau menurut saya, sebab kita dihadapkan pada orang-orang hebat yang terus terang ini membangun optimisme Indonesia. Karena di sini kita bertemu, ya saya tunjukkan saja, ada orang yang menyelamatkan Kars. Kars itu semua orang tahu, itu adalah tempat menyimpan air, ya biasanya dirusak dari pabrik semen, tapi dia mampu berjuang melawan terus terang private sector gitu ya, sehingga dia bisa menang dan desa itu kemudian dijadikan tempat wisata. Instead of menjadi pabrik semen, tapi menjadi juga wisata. Terus ada yang lebih menarik juga, banyak sih yang dia menyediakan nasi murah gitu misalnya. Namanya macam-macam, tapi dia tahu bahwa di krisis ini banyak orang yang kesulitan makan, dia berinisiatif untuk menyediakan nasi murah, dijual tapi dengan harga yang sangat bisa terbeli oleh masyarakat rendah. Ada juga yang kemudian berinisiatif membuka donor darah, mempertemukan antara si pendonor dengan orang yang memerlukan, sehingga itu muncul trust gitu. Ada juga yang di sini saya melihat luar biasa ya potensinya, membantu para disabilitas. Jadi orang-orang yang selama ini berkebutuhan khusus biasanya kan ya terlewatkan dari mainstream pembangunan, tapi dia memberikan kesempatan dan mengajak gitu. Terus ada lagi pahlawan kaum marginal gitu ya, dia mengajari atau memberikan literasi kepada orang-orang yang tidak berpunya. Terus ada juga yang sebetulnya dia membawa kaum disabilitas untuk creating sebuah produk sehingga produknya bisa terbeli dengan kualitas yang cukup bagus. Ada juga ibu-ibu dari pesantren membangun pertanian ekologis yang melibatkan orang-orang desa, sehingga dia bisa mengajak orang desa itu memanfaatkan tanaman-tanaman yang selama ini sepertinya tidak penting gitu, tapi ternyata membawa penting. Terus banyak yang mengharukan gitu loh, buat saya mengharukan karena ada orang-orang yang ya kalau kita bilang tadi kaum disabilitas yang tidak mampu membayar sekolah tapi dia dirikan sekolah itu gitu. Bahkan ada orang yang rela meninggalkan pekerjaannya untuk dedikasikan hidupnya kepada kegiatan-kegiatan yang menolong orang, kaum balita, terus kalau mau dilihat ya range-nya itu dari mulai kesehatan pendidikan, terus kemudian aja lingkungan hidup gitu ya, terus kehidupan lain selama ini jauh dari pemikiran kita gitu. Dan ini diisi oleh orang-orang yang betul-betul berdedikasi, hidup dalam bahasa saya ya, dia bergerak dalam sunyi untuk memberikan yang terbaik buat lingkungannya gitu. Dan tadi Puni, kalau Mbak Puni, ada yang Anda katakan orang yang bergerak, bekerja, memberdayakan orang lain dan dalam kesunyian begitu untuk bidang sosial dan UMKM difabel, Mbak. Ini boleh diceritakan lebih jauh sosoknya yang masuk kategori atau masuk daftar nominasi untuk UMKM difabel dan sosial, Mbak Puni, boleh diceritakan, betul. Mbak? Itu saya terharu sekali ya. Dia membuat kerajinan tenun gitu. Dia anak muda yang
Dia sendiri juga berkebutuhan khusus, tapi dia luar biasa membuat kerajinan-kerajinan yang memperkuat kaum disable gitu untuk mampu menghasilkan sebuah produk yang saya pikir ini luar biasa. Saya juga terharu banget gitu ya. Tapi ada juga yang memberikan pendidikan khusus kepada kaum difabel. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang saya pikir bisa dengan mudah gitu ditiru oleh siapapun. Bukan pekerjaan yang sulit, tapi dia punya kesungguhan hati si Mbak yang muda tadi itu gitu. Nah, ini yang saya pikir orang-orang seperti ini kalau kemudian mampu ya kita soroti terus menginspirasi ke banyak orang juga luar biasa gitu. Dan saya melihat ada potensi bahwa barang-barang yang diproduksi itu dengan kualitas yang sangat bagus dan bisa masuk ke pasaran yang dibuat oleh orang-orang normal gitu. Padahal ini semua yang mengerjakan itu kaum difabel gitu. Ini yang saya pikir juga masuk. Terus tadi Mbak sudah lihat sendiri ya, ada kampung atau petani ekologis gitu ngajak anak-anak kecil untuk tidak jijik dengan segala macam kotoran yang sebetulnya ya justru dengan ekologi atau ekosistem yang terjaga itulah dia bisa hidup dengan baik. Mbak Puni, banyak ini luar biasa ya. Saya sampai agak bingung gitu harus menceritakan, tapi buat saya memang Kick and the Heroes itu harusnya menjadi kegiatan yang sustainable sehingga orang-orang baik yang bekerja dalam SUNY itu semua bisa tampil ke permukaan dan menginspirasi. Sudah berkelanjutan selama 14 tahun Kick and the Heroes nih Mbak Puni. Mbak Puni ya, dari sekian banyak kategori kemudian masuk daftar nominasi begitu ya. Ini pasti orang-orang hebat yang sudah dipilih yang bekerja dalam diam begitu dan akan disematkan sebagai heroes begitu ya nanti hari Minggu tanggal 27 Maret. Ya, Mbak Puni. Nah, Mbak Puni, sebenarnya pesannya apa? Melalui Kick and the Heroes tahun ini, pesan apa yang bisa kita sampaikan ke orang banyak melalui terpilihnya para nomine yang luar biasa ini? Pesan yang paling konkret adalah kalau Anda punya keyakinan bahwa hidup Anda bisa bermanfaat buat orang lain, Anda tidak perlu berpikir panjang, lakukan. Pasti nanti jalan itu dibukakan sedemikian lebar dan luas oleh Tuhan. Jadi nggak usah terlalu pusing, wah nanti dananya dari mana, nggak usah. Kalau kamu yakin pekerjaanmu bagus gitu ya, dan yakin membawa manfaat, lakukan saja, pasti nanti jalannya ditunjukkan. Dan yang penting jangan lupa ada juga yang hero. Jadi ini anak-anak muda yang umurnya di bawah 35 tahun, ternyata kita punya 5 nomine, dan itu juga luar biasa saya melihatnya ya. Ada yang membuat sekolah untuk seluruh daerah-daerah yang terpencil, terus kemudian ada yang mengumpulkan dana sampai 600 miliar dan bisa membiayai lebih dari 30.000 proyek. Itu ide-ide yang sangat sederhana, tapi ya karena mereka dia yakin gitu ya, memilah-milah sampah gitu. Banyaklah hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh negara kita gitu. Menanam mangrove, macam-macam lah Mbak Vivi. Intinya negara harusnya semakin jeli melihat potensi-potensi anak-anak muda maupun orang-orang yang bekerja dalam SUNY memberi inspirasi. Saya lupa katakan bahwa tadi salah satu nomine yang buat saya juga sangat menyentuh hati itu adalah dia menyelamatkan nyawa para bayi. Artinya apa? Dia membuat inkubator yang harganya sangat mahal. Mbak Puni, punten ini mohon maaf saya sudah diinstruksikan untuk selesai karena durasinya benar-benar sangat terbatas, ada komitmen lain. Nah, tapi kita akan saksikan ketemu lagi dengan Mbak Tri Mumpuni yang luar biasa bersama orang lain. Ini pada tanggal 27 Maret ya, hari Minggu. Betul. Pukul 19.05 waktu Indonesia Barat di Metro TV. Mbak Tri Mumpuni, kebanggaan, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Puni.